Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbincang santai tentunya di podcast Talikata Podcast ini. Nah, kita akan membahas tentang program himpunan pengusaha Nadlin atau apa aja yang ada dalam himpunan tersebut. Tentunya kita bersama narasumber yang sangat istimewa yaitu Ibu Insinyur Hajah Nimi Gulam CESP. Nah, saya tidak tahu nih apa gelar di belakangnya, sangat banyak banget ya. Jadi kita akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Silahkan perkenalkan diri Ibu. Terima kasih, hostnya luar biasa Mbak Wilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Terima kasih sebesar-besarnya buat TG Podcast atau Talikata Podcast yang telah mengundang. Alhamdulillah senang banget bisa hadir hari ini. Kebetulan tema kali ini yang kita angkat yaitu HPN adalah suatu perhimpunan pengusaha Nadlin yang telah lama berdiri, khususnya di Bali itu sejak tahun 2022. Perkumpulan para pelaku usaha di mana ketuanya sendiri Bapak Prof. Dr. Haji Nuryanto dan beliau banyak memberikan kontribusi dan media besar-besarnya buat teman-teman semua sehingga sampai tahun 2002 kita masih eksis. Iya. Ya. Jadi Ibu di sini sebagai bendahara HPN ya Ibu. Betul. Ya. Juga pembina atau pendamping UMKM nasional luar biasa banget. Terima kasih. Di umur yang udah nggak muda lagi Ibu nih masih aktif setiap harinya ya Bu, masih produktif banget ya. Masya Allah banget. Masya Allah masih banyak yang minta sharing tentang ilmu apalagi kewirausahaan. Memang dari dulu saya senang banget wirausaha itu sejak umur kelas 3 SD. Iya, jadi kelas 3 SD tuh ngapain aja Bu? Iya, jadi waktu kami kecil itu keluarga kami udah ngajar bahwa sesuatu yang dikreasikan tidak datang dengan sendirinya tapi harus usaha. Dan akhirnya kita buat suatu usaha nyewa-nyewa buku. Dulu Mbak Wildan, saya senang baca. Setiap buku yang saya dapat saya malah nyewain ke teman. Kalau kita kan cuma dipinjemin aja. Betul, ya. Buat nambah uang saku. Karena saya tahu ilmu itu sangat susah waktu itu kan, harus dibelajar. Akhirnya alhamdulillah karakteristik pelaku usaha itu terbentuk. Iya, Masya Allah banget ya. Aduh, produktif banget. Semoga terus beri kesehatan ya Ibu ya. Amin. Karena pembahasan kita kali ini kayaknya bakalan dapet banyak ilmu deh dari Ibu gitu. Karena pembahasannya tentang himpunan pengusaha ya Ibu ya. Dimana pada saat ini usaha dan pengusaha itu sangat penting ya Ibu. Iya, betul. Jadi yang pertama itu tentang HPN. Jadi apa sih Bu visi misi yang ada di himpunan pengusaha Nadlin tersebut? Iya. Visinya adalah sesuatu perwujudan perkumpulan para pelaku usaha di mana di sana kita tidak hanya tentang bisnis tetapi banyak ilmu-ilmu yang kita bisa gali dan juga membantu para pelaku usaha, dan misinya memberikan pemberdayaan, tidak juga pendataan tetapi banyak hal dalam usaha bisnis, dakwah, macam-macam. Kita bisa ini pelatihan ya khususnya. Iya. Jadi kegiatan yang ada di dalam HPN atau himpunan pengusaha Nadlin itu apa aja sejauh ini gitu Bu? Iya, kami ini di bawah pimpinan Prof Nur sendiri, ketua kami sangat banyak kegiatan sejak tahun 2022. Sehingga kalau di pusat mungkin kayaknya DPW HPN Bali mendapat penghargaan karena pada saat itu satu-satunya baru terbentuk. Kita udah mendatangkan 2 menteri, kemudian bekerjasama dengan Bank Indonesia, peluncuran QRIS, dan juga banyak program yang sudah terlaksana bersama HPN. Tentunya pasar murah, dan pada saat itu kita kontribusi juga dengan santri, namanya sinergitas.
Di dampak pemanfaatan HPN ini sangat luar biasa. Iya ya, jadi kalau misalnya ada pengusaha muda misalnya kayak saya mau bergabung itu gimana caranya, Bu? Boleh Mbak, langsung aja bisa dengan sekretaris kami, dan kebetulan sekum sendiri Bapak Haji Agustiadi, dan nggak ada syarat apapun, yang penting punya usaha dan mau sharing apapun, karena HPN walaupun dengan kata Nadlin, tapi kita sebenarnya ruang lingkupnya luas, tidak mencangkup aja mohon maaf secara agama, tapi semua kalangan bisa, bisa, dan dari segi apapun. Ya. Oke, jadi apa ya Bu, program kerja yang menjadi target selanjutnya itu apa kira-kira, Bu? Sekarang ini tahun 2026 kami baru saja mengadakan pertemuan dan sekaligus halal bihalal dengan para pengurus dan jajaran, dan atas saran teman-teman kita membuat frame bahwa tantangan terdepan para pelaku usaha dengan keadaan yang tidak stabil ini, kita memberikan masukan untuk semoga ketahanan pangan itu masih bisa stabil. Kemudian peran digitalisasi program, mau nggak mau kita sebagai pelaku usaha harus bersaing dengan namanya era digitalisasi, dan tidak boleh ketinggalan dengan era disruption kayak gini, dan bagaimana survive. Itu yang kita, dan sekaligus kita rencana membuka koperasi HPN. Di samping itu kita kerjasama dengan beberapa instansi, dan juga rencana kedepannya untuk perbankan. Masya Allah, luar biasa banget ya Ibu ya, luar biasa programnya, dan tentunya himpunan ini sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita para pengusaha, apalagi pengusaha muda ya Ibu. Betul. Ya. Nah Bu, kalau misalnya pengusaha muda ini ada yang mau bergabung, itu pasti kan mereka bertanya-tanya apa sih yang kita dapat dari himpunan ini gitu. Betul, pasti setiap siapapun yang ingin masuk ke dalam suatu wadah, pasti mereka tanya manfaatnya apa saja. Tentunya di dalam HPN strukturisasi keanggotaan dan kepengurusan terdiri orang-orang hebat di bidangnya. Bukan hanya kalangan akademisi, praktisi, maupun orang-orang yang sudah handal dalam dunia kewirausahaan. Bisnis bukan hanya menjalankan suatu bisnis jual dan beli, bukan. Banyak teknik yang harus kita belajar, how to survive. Sekarang tantangan terbesar para pelaku usaha itu how to survive di tengah era kompetisi. Benar. Bayangkan satu hari tumbuh 20 jenis usaha. Jadi secara kompetitif kita bagaimana menginisiasi dan mengaktualisasi. Nah sekarang rata-rata zaman-zaman misalnya pengusaha-pengusaha muda pinginnya instan, langsung jadi. Padahal kami ini yang generasi apa ya Mbak Wilda namanya, milenial, bukan di atasnya ya, generasi X, bukan boomers ya. Generasi X selalu didahulukan dengan kerja keras, work hard, dan achievement goal. Benar. Nah sekarang sedangkan yang Gen Z pinginnya yang instan, yang dimana mereka tinggal mainin jari aja, tahu-taunya online udah bisnis atau apapun. Tapi mereka lupa bahwa ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari, yaitu bagaimana menginisiasi tantangan yang ada. Literisasi mereka masih kurang, karena mereka taunya cuman belajar dari chat-chat. Oke, digitalisasi, tapi secara progres akhirnya apa? Usaha-usaha yang cepat besar, cepat jatuh, cepat hilang, karena panas-panas sementara, emosional aja ngejalannya, bukan nafas panjang. Jadi mempunyai usaha itu harus nafas panjang Mbak Wilda. Benar. Dan fokus. Sedangkan anak-anak pengen praktis aja kan, hari ini jualan, besok nggak jualan, hilang, tinggalkan. Enggak, sedangkan kita enggak. Nah itu ada skill-skillnya yang harus dipelajari yang belum mereka dapatkan. Iya. Kalau Gen Z saat ini kan kalau misalnya mereka membuat suatu usaha ya Bu ya, terus usaha itu menurun atau misalnya apa ya bahasanya gulung tikar ya Bu ya. Kan ada yang kayak gitu, kadang Gen Z itu ya udahlah malas gitu. Nah menurut Ibu itu bagaimana kalau misalnya kita membangun usaha terus ada penurunan itu, apakah maklum atau bagaimana Ibu? Ya, jadi Mbak Wildan bagus banget pertanyaannya. Setiap usaha yang ada
ada 2 kategori, pewaris atau perintis. Nah, Itu yang sekarang lagi gaung ya, bener. buat anak-anak Gen Z ya. Itu saya yang pelajari. Nah, kalau pewaris, nah itu how to survive, lebih-lebih tantangan 2 kali lipat perintis karena dia ngebuat, ya kan? Pertama, tahu dulu saat mulai usaha ada market nggak, digunakan nggak. Jangan tiba-tiba orang ngejual sesuatu, saya mau jual, ternyata dia hidup di zona yang nggak digunakan, nggak dibutuhkan, ya kan? Akhirnya apa? Get stuck. Mereka bilang, oh produk nggak laku. Produk itu apapun yang dijual akan laku kalau the right market, Ini bener. the right location. Kalau nggak akan. Kemudian kedua, kompetisi harga. Ibu-ibu nih, beda 500 jalan Pindah. 10 kilo. Pindah. Gila ya. Bener banget. Padahal efisiensi cost 500 dengan 10 kilo mending saya ngambil. Kalau lebih efisiensi, karena buang 2 kali kan, buang waktu, buang bensin, operasional cost-nya double. Cuman mereka nggak tahu tuh. Nah, kemudian ketiga, setelah price kompetisi, cocok nggak? Enak nggak? Iya, sekali dicoba lancar, menggebu-gebu nih. Gen Z sekarang kan? Iya. Aku laku, ini barangnya. Besoknya mulai turun permintaan, mulai turun karena apa? Mereka nggak jaga kualitas, nggak jaga market, nggak memperbesar market. Sedangkan produk itu ada 3 aja. Kalau bisa mau sukses, dia berdampak ekonomi, sosialnya kelihatan, dan pemberdayaannya ada di dalamnya. Itu yang saya pelajari. Bener. Dan saya pegang. Iya. Kebetulan usaha kami sudah hampir 30 tahun. Yang di mana itu Bu usahanya Bu? Yang di di Legian. Ya, sedangkan yang satu 6 tahun dan semua berjalan dan kita nggak pernah kenal kata putus asa. Sejak krisis COVID segala macam, pengusaha yang handal, yang punya mental. Iya, benar. Mental pertama bisa struggle. Iya, dia nggak mudah pantang, apapun mau laku mau enggak dia tetap aja. Dan ide kreatif inovasi. Benar sih. Jadi kalau misalnya Gitu. kita tanggapi dari Ibu tadi tentang penjualan atau pengusaha itu juga ada, kita tuh harus apa ya Bu ya? Kalau bahasa kita itu istiqomah ya Bu ya. Betul, nafas panjang. Nafas Istiqomah panjang. itu kita kembaliin aja simpelnya, panjang nggak nafas lu? Harus konsisten ya. Jadi ngapa-ngapain tuh harus konsisten. Nah, ada juga tipikal yang pelaku usaha, hari ini jual ini, besok lain. Hari besok, lusa lain, lusanya lagi lain, itu nggak apa-apa. Tapi untuk mengikat dia itu sebenarnya jualan apa sih? Supaya nggak disruption pembelinya. Bingung kita membelinya kan? Ya. Besok jual apa nih gitu. Bingung, tapi nggak apa-apa. Cuman baiknya itu ada juga metode yang harus dipelajari, membentuk suatu branding corporate namanya, agar usahanya itu nggak kemana-mana dan marketnya nggak tahu, bahkan planning actionnya nggak ngerti, bisnis canvasnya sebagai itu harus yang dipelajari. Di Gen Z nih. Di HPN itu ada semua tuh, guru-gurunya banyak. Jadi nanti bergabung aja di HPN ya Ibu ya. Nggak rugi, apalagi Prof Nur dengan wakil ketua, penasihat, semua keren-keren orangnya. Mungkin HPN tuh ada gininya Ibu, ada sosial medianya mungkin? Ya kebetulan memang kita masih bangun. Maklum karena rata-rata HPN itu belum ada Gen Z. Mudah-mudahan Mbak Wildan gabung dengan teman-teman lain, kita aktifkan digital program. Dan juga bagaimana bukan cuman sekarang ini yang saya lihat ya, kan saya sering ngikutin karena saya juga nggak mau ketinggalan dengan masifnya program yang ada. Mereka bukan ya, bagaimana mensukseskan yang kita iklanin, yang kita posting itu supaya ada keranjang kuning. Iya, semuanya kayak gitu sekarang ya. Nggak ada lah, oke lah cuman informasi branding ya, atau promosi, tapi harus efektif. Iya, itu yang tantangan kita. Nanti kalau saya masuk di HPN nih, wah gawat ya, ada Gen Z gitu. Harus. Semuanya harus instan, gimana ini? Nanti kita imbangin dengan yang hard work dan fokus. Oke.
Jadi Bu, strategi dalam HPN dalam menarik minat pengusaha tentunya bagi sekarang yang kita sebut tadi pengusaha muda atau Gen Z itu bagaimana Bu strateginya? Ya, jadi pertama-tama kebetulan kami sering mengisi di sekolah kewirausahaan. Sekarang baik instansi, universitas, sekolah, bahkan SMK mempunyai program kewirausahaan. Karena kenapa? Mereka sadar dokter pun ujung-ujungnya harus punya bisnis. Iya, benar. Lawyer pun ujung-ujungnya harus punya bisnis. Jadi kita arahkan mereka supaya bisa menciptakan market yang ada. Iya benar. Jadi sekarang tuh apapun profesinya ya Ibu ya, apapun profesinya di samping tuh harus punya usaha karena kan Betul. kita nggak tahu sampai kapan kita bertahan di profesi tersebut ya. Artis-artis juga banyak sekarang punya Betul, usaha. mereka iya semuanya berusaha. Iya. Berusaha dan punya bisnis. Kalau misalnya nggak gitu, kalau misalnya udah pensiun, misalnya apa yang mau kita andalkan kalau nggak usaha kita? Jadi tantangan Bu, tantangan yang dihadapi HPN selama berdiri dalam menjalankan program kerja dan bagaimana cara mengatasi masalah atau tantangan tersebut Ibu? Iya pasti di setiap organisasi ataupun himpunan mereka pingin all outnya 100%. Pasti. Sedangkan di organisasi itu kan banyak program-program. Tapi kita usahakan delivery semua. Apapun mereka butuhkan, kita jajaran dan anggota selalu meeting walaupun nggak sering offline atau online. Langkah apa program berikutnya? Seperti 2026 ini kita akan membentuk koperasi di mana koperasi HPN akan yaitu tadi lebih concern kepada ketahanan pangan, menjaga kestabilan harga dan juga nantinya ada lembaga hukum yang melindungi konsumen atau siapapun yang membutuhkan baik dari usaha jual beli. Kita juga punya teman kita yang super hebat dari bidang hukum. Iya. Jadi HPN ini benar-benar pengusaha-pengusaha handal ya Bu ya, berbagai Lengkap. profesi di sana. Profesinya lengkap semua. Makanya rugi kalau nggak gabung HPN. Iya, aduh kayaknya mau gabung habis ini. Soalnya apa ya Bu, kalau misalnya kita kan kalau orang Madura gitu kan punya warung Madura gitu kan, itu kan udah usaha terus mau mengembangkan usaha itu kan kita perlu belajar ya bagaimana caranya dan bagaimana strategi yang berkelanjutan biar bisa terus bertahan kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi usaha, organisasi maupun apapun itu tantangan sekarang bagaimana dia berkelanjutan. Jadi sekalipun kecil usahanya itu udah namain CEO ya guys. Betul. Kalau sekarang kita Gen Z ya Bu, kalau misalnya udah punya usaha entah itu apa kecil-kecil, aduh aku CEO nih gitu. Nggak apa-apa, itu kan suatu prestige, award kepada diri sendiri. Karena nggak gampang membuat suatu konsep dan mengaktualisasikan sampai membuat jadi. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang instan, mulai dari saya nggak usah sebut merek, mulai dari es krim. Tiba-tiba down, ya kan? Kafe-kafe untuk ngopi-ngopi besar down, kemudian minuman-minuman yang tiba-tiba hilang. Karena kenapa? Mereka cuman emosional, mempertaruhkan buat pikirannya cuma omset bisnis. Padahal enggak. Suatu bisnis itu harus ada berkahnya di dalam. Jangan bisnis dulu, jalin dulu. Bagaimana mau datang bisnis kalau nggak ngejalin dulu siapa pembeli, siapa yang butuhkan. Nah kalau langsung ke bisnis, ada bisnisnya habis. Tetapi kalau relationship dengan networking yang baik dan juga simbolis mutualisme akan terjadi dengan sendirinya. Dan bisnis itu akan ada. Wah bagus ya, nice statement guys. Jadi benar kita tuh harus survei dulu ya Bu tempatnya bagaimana, konsumennya di sana butuh apa, kan seperti itu ya. Tiba-tiba di tempat panas kita jualan jaket yang tebel kan nggak bakal dibeli orang seorang. Dan juga mereka pikir mereka udah ada modal, padahal modalnya modal pinjam, pingin buka di gedung, ternyata market belum ada. Tercipta pun belum, rugi kan? Rugi banget. Kemudian mereka belum trial lagi. Trial, jadi setiap punya produk teman-teman yang muda-muda nih Gen Z, mungkin saran kami sedikit aja dari pengalaman bahwa saat memulai usaha harus trial market dulu setidaknya 3 bulan Mbak Wildan. Jadi suatu evaluasi usaha itu 1-3 bulan marketnya terbentuk nggak?
Kalau dia kurvanya turun, harus cepet tuh. Ini kenapa? Apa yang salah? Produknya kah? Atau packagingnya kah? Atau marketnya kah? Atau harganya kah? Atau apa? Oke. Kemudian 3-6 bulan, dia udah mulai bentuk, ada market, ada pembeli, naik nggak? Growth nggak? Berarti harus perluasan area. Nah, perluasan area zona mana? Itu ada skill-skillnya lagi. Gabung di HPN. Aduh, ya ampun, kita banyak banget ya dapat pelajaran Siap, dari Mbak perbincangan Wilda. kita hari ini. Nah, Bu, kita Masya di sini Allah. punya madu Talita. Siap. Nah, di sini ada madu hitam, madu original sama madu yang ada bawangnya ya, guys ya. Madu garlic namanya. Di sini bisa menambah stamina kita, Ibu. Siap. Kalau misalnya kita mau beraktivitas besoknya, mungkin kita pagi atau malamnya kita bisa minum ini. Siap. Jadi jangan Keren. lupa dibeli madu Talita. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Kita tuh Bu banyak Wilda. belajar, banyak ilmu yang bisa kita dapat di sini. Iya. Tapi nanti kalau misalnya pengen ilmu yang lebih banyak, kita gabung ke HPN, guys. PN guys, atau undang kita dan kita sharing ilmu. Terima Iya. kasih Mbak Wildan dan juga untuk perempuan luar biasa. Selamat Hari Kartini dan juga selamat Hari Bumi. Iya. Bahwa pas bareng nih semua, memberikan manfaat buat semua ya. Mohon maaf kurang lebihnya karena Iya. waktu singkat. Kita berterima kasih banyak atas Sama-sama. perbincangan santainya. Mungkin ada closing statement untuk para pemirsa, Ibu. Ya siap. Insya Allah buat teman-teman para pelaku usaha baik yang baru mulai atau yang sudah berjalan, satu saja, keep fighting, keep focus, and make it true. Wah, bagus banget you. ya, guys ya. Karena Terima ibunya umur berapa ya, Ibu ya? Saya 14 tahun. Oh. Aduh. Di bawah saya berarti. Jadi bener-bener masih semangat ya Ibu ya. Masya Bener-bener Allah, semangat iya. banget produktivitasnya. Aduh, setiap harinya kalau kita tanyain dari pagi sampai sore Iya, sampai malam betul. gitu, aktivitas ibunya ini sangat padat. Ini aja kita mengundang nih nyuri-nyuri waktu 30 menit gitu ya Ibu. Tapi senang sekali, terima kasih udah diundang Mbak Wildan dan suatu kehormatan bisa sharing ilmu. Memang benar yang selalu menyemangati saya itu bahwa kita hidup di hari ini, kemarin adalah suatu cerita, besok suatu misteri, tetapi selalu ada hikmah. Jadi selalu exciting setiap momen yang kita lewati, terutama kalau berbicara tentang usaha. Wah, Masya Siapa Allah. sih yang nggak suka usaha Iya. dan menghasilkan? Benar nggak Mbak Bener. Wildan? Iya, dan bertemu orang banyak itu sangat Iya. penting. Sangat penting banget. Terima kasih Ibu atas Sama-sama waktunya Mbak Ibu Wildan. ya. Terima kasih, sukses selalu. Iya, Juga amin. Masnya. Sehat terus Ibu. Amin, amin, amin. Terima kasih para pemirsa telah menyaksikan perbincangan santai kita kali ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.